saya Desinta Sinititalia. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah IAIN Tulungagung. Saya akan membahas sedikit tentang hasil observasi dan wawancara di PPL Gelombang 3 di Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo. Saya di sini mengambil judul tentang peran pemerintah desa dalam upaya penertiban pembayaran pajak bumi dan bangunan Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo. Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo terletak di Dusun Boro, RT 5, RW 5, Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo. Luas wilayah Desa Wonorejo adalah 1.633.926 hektar. Rata-rata sumber pendapatan masyarakat Desa Wonorejo adalah petani. Kantor Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo bersebelahan dengan kantor LMDH. Di sebelah kantor Desa Wonorejo juga terdapat Puskesmas Pembantu Wonorejo. Balai Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo juga berhadapan dengan TK Dharma Wanita Wonorejo. Luas wilayah Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo dibagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Boro, Dusun Suruh, Dusun Jeruk, dan Dusun Wates. Pajak bumi dan bangunan Desa Wonorejo masih menggunakan sistem pembayaran manual. Pembayaran pajak bumi dan bangunan Desa Wonorejo dapat dibayarkan 1 tahun sekali sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan. Pajak bumi dan bangunan Desa Wonorejo dapat dibayarkan melalui kasun wilayah masing-masing atau datang langsung ke kantor Balai Desa Wonorejo. Kendala PBB di Desa Wonorejo adalah wajib pajak juga terdapat di luar daerah maupun provinsi, sehingga si wajib pajak enggan untuk membayar kewajibannya. Solusi yang diberikan oleh pemerintah Desa Wonorejo adalah Balai Desa Wonorejo akan tetap menanggung biaya kekurangan pajak bumi dan bangunan. Nah, tadi kan teman-teman sudah melihat nih video aku di waktu PPL di Gelombang 3 di Desa Wonorejo. Jadi di sini akan saya simpulkan sedikit saja tentang apa sih itu pajak bumi dan bangunan. Sebenarnya PBB itu adalah kewajiban yang harus dibayar atas bangunan maupun tanah di mana sifatnya itu wajib dan telah disahkan oleh undang-undang. Jadi, jika kita tidak membayar PBB tersebut, kita bisa terkena pasal atau terkena denda sesuai yang telah ditentukan oleh pemerintah. Baik, di sini saya juga akan memberikan contoh sebenarnya gimana sih SPPT pajak bumi dan bangunan itu. Sebentar ya, saya ambil dulu. Nah, jadi seperti ini nih teman-teman. Apakah teman-teman kelihatan? Nah, jadi seperti ini bentuk SPPT, di mana di atasnya itu tertera tulisan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan tahun sesuai yang telah kita bayarkan atau tagihan kita pada tahun ini. Kalau ini saya ambil contoh 2019. Biasanya di sini juga ada tahunnya, tahun pembayarannya. Jadi pajak bumi dan bangunan itu bisa dibayarkan setiap 1 tahun sekali, di mana jatuh temponya itu telah ditentukan oleh pemerintah pajak. Di sini kita juga bisa mengetahui bahwa jumlah nominal pembayaran yang harus kita bayarkan. Contohnya di sini pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan, di mana terdapat di bawah sini, yaitu contoh saja ini sebesar 33.000
Rp690. Jadi, kita wajib membayar sebesar yang telah tertera di sini. Di mana kita bisa membayarkan pajak bumi dan bangunan itu bisa melalui kantor desa masing-masing atau bisa ke bank-bank yang telah ditentukan. Sedangkan pajak bumi dan bangunan di Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo ini masih menggunakan sistem pembayaran manual, di mana sistem pembayarannya tersebut bisa dibayarkan langsung melalui kasun-kasun wilayah yang telah ditentukan oleh pihak desa atau langsung ke kantor desa. Nah, kita kan sudah membayar pajak bumi dan bangunan nih. Terus apa sih keuntungannya membayar pajak bumi dan bangunan itu? Terus apakah kita rugi membayar pajak bumi dan bangunan itu? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nanti hasil pembayaran kita tersebut akan kembali lagi kepada kita meskipun tidak secara langsung. Di mana fasilitas dari pajak bumi dan bangunan tersebut bisa kita nikmati melalui pembangunan umum, terus fasilitas jalan raya, terus bantuan-bantuan sosial, dan masih banyak lagi. Jadi kita tidak rugi teman-teman jika kita telah membayar pajak bumi dan bangunan tersebut. Tapi itu kan tidak secara langsung. Ya kan, kadang kan kita berpikiran seperti itu kan. Nah, jadi seperti ini. Meskipun pembayaran fasilitas yang telah kita dapatkan dari pajak bumi dan bangunan itu meskipun tidak secara langsung, tapi akan tetap kembali lagi kepada kita dalam bentuk seperti tadi, bantuan sosial, terus fasilitas jalan, terus fasilitas umum lainnya, dan masih banyak lagi. Jadi kita tidak akan rugi teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker jika keluar, dan pakai hand sanitizer dan juga cuci tangan jika mau beraktivitas. Siang teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.